Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Jika sebelumnya kita sudah pernah mereview salah satu produk dari Tafar versi combo untuk televisi digital dan antena parabola, bagi yang belum sempat untuk menontonnya, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mereview line up lainnya dari Tafar, di mana ini khusus digunakan untuk STB televisi digital saja, yaitu Tafar Bin 9. Untuk Tafar Bin 9 ini tentunya sudah memiliki berbagai macam fitur penting yang dibutuhkan, di mana bisa dipakai untuk menonton YouTube, merekam tayangan yang sedang tayang, bahkan ini juga bisa dipakai untuk menonton koleksi-koleksi film terbaik kita yang tersimpan pada hard disk ataupun flash disk. Dan ini juga sudah memiliki dukungan terhadap EPG. Untuk resolusinya sendiri pun sudah mendukung sampai dengan Full HD 1080p. Bagi yang tertarik dengan Tafar Bin 9, seperti biasa link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Berikut ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan. Produk ini bergaransi selama 1 tahun, dapat dilihat di bagian ini. Untuk jaringan service centernya, ya kebetulan paling banyaknya itu berada di daerah Jawa saja. Untuk di Sumatera jika saya perhatikan belum ada ya, jadi harus dikirimkan ke service center yang ada jika terjadi permasalahan. Lalu kita juga sudah mendapatkan buku panduan. Buku panduan ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian ada juga dalam bentuk bahasa Indonesianya, sehingga lebih memudahkan untuk memahaminya. Kemudian kita juga sudah mendapatkan adaptor standar colokan di Indonesia. Kemudian kita juga sudah dapat baterai, dan ini merupakan remote controlnya. Quality build up cukup baik, cukup bagus, tidak ringkih juga. Untuk tombol-tombolnya pun juga cukup nyaman pada saat kita tekan, tidak ada masalah sama sekali. Dan ini lebih ergonomis saja sih ya, lebih nyaman aja pada saat kita pegang. Nah ini ya, ini ada cekukannya. Kita taruh tangan di sini, jari kita tuh semacam ada tempelannya gitu. Jadi lebih enak pada saat kita genggam. Dan untuk remote-nya ini tidak mendukung untuk infrared learning function. Hebatnya lagi dalam paket penjualan kita sudah mendapatkan kabel HDMI, jarang-jarang STB televisi digital yang disuplai dengan kabel HDMI. Kebanyakan itu mendapatkan kabel RCA saja. Dan ini merupakan set top box-nya, yaitu Tafar Bin 9 tersebut. Ukurannya compact minimalis sehingga tidak akan memakan tempat. Front panelnya seperti yang teman-teman lihat kurang lebih adalah seperti ini. Pada bagian sebelah kanan terdapat USB port, kemudian ada tombol channel, tombol menu, kemudian tombol power. Untuk tombol volume tidak ada ya. Untuk ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, samping kanan juga ada, samping kiri juga ada, bahkan pada sisi bagian bawah pun juga ada ventilasi udaranya. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakang. Ada antena in, tidak ada antena out, kemudian USB port. Jadi total untuk USB port ini kita dapat sebanyak 2 buah. Lalu ada HDMI, kemudian RCA, dan tentunya adalah port untuk DC in. Ini adalah untuk adaptor. Untuk adaptornya sendiri spesifikasinya berapa ini ya? Spesifikasinya itu adalah berapa nih? Nggak kelihatan sih, terlalu kecil. Ya, biasanya sih 12 volt. Ya, silakan dilihat ya, mudah-mudahan bisa kebaca. Nah, yang ini ya untuk spesifikasinya. Lalu bagaimana dari segi kualitasnya? Baik, segera saja kita nyalakan. Semoga saja fitur yang dimilikinya ini sesuai dengan ekspektasi kita. Perlu diketahui Tafar Bin 9 yang kita review ini memiliki storage 4 MB dan RAM 64 MB. Tampilan booting simple, terdapat tulisan Bin dengan tagline for excellent streaming. Namun jangan terkecoh, ini bukanlah perangkat streaming device. Waktu booting yang dibutuhkan adalah 24,5 detik sampai dengan audio dan video terbuka. Lebih lama jika dibandingkan dengan STB lain yang pernah kita review. STB ini dapat terkoneksi ke internet dengan menggunakan WiFi dongle dengan chipset RT dan MT, serta dengan menggunakan USB LAN Ethernet adapter. Dengan menggunakan USB LAN Ethernet adapter menjadikan koneksi lebih stabil. Ingat, lebih stabil ya, bukan lebih cepat. Tampilan user interface walaupun ini adalah subjektif, sesuai dengan selera masing-masing tentunya, menurut kami tampilannya simpel, enak dipandang mata dengan informasi yang cukup lengkap, seperti resolusi, kekuatan, dan kualitas sinyal, serta bar, yang ditampilkan dalam bentuk persentase. Tidak itu saja, juga terdapat informasi lainnya. Channel yang sedang ditonton akan freeze di saat berpindah ke channel lain. Untuk perpindahan antar channel ini lancar tanpa adanya flicker atau sejenisnya. Respon remote control sangat baik, tidak ada delay sama sekali.
Untuk kualitas gambar termasuk suara, karena ini adalah subjektif, silahkan dinilai sendiri saja. Untuk memudahkan menentukan acara yang ingin ditonton, terdapat fitur EPG, tersedia maksimum untuk 7 hari ke depan. Dengan menekan tombol favorit pada remote control, maka akan muncul daftar channel saluran yang sering kita tonton sesuai dengan yang telah kita atur sebelumnya. Untuk option favorit ini, total terdapat 32 kelompok pilihan dan namanya dapat di-rename atau diubah sesuai kebutuhan. Sebagai informasi, untuk daftar channel dapat diurutkan sesuai selera pengguna. Jangan lupa untuk fitur LCN untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Terdapat fitur recall yang berfungsi untuk memudahkan berpindah ke channel sebelumnya yang pernah kita tonton. Menariknya, tombol GoTo pada remote control ternyata berfungsi sebagai tombol zoom yang dapat memperbesar suatu objek sampai dengan 12 kali pembesaran. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan favorit dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk atau hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Tuner STB ini cukup peka. Untuk sinyal lemah seperti MUX Viva Group masih dapat di-lock dengan baik tanpa adanya freeze pada salurannya seperti pada TV One, Antv, Trans 7, dan Trans TV. Ada kejutan spesial yang nggak disangka-sangka. Berikut perbandingan pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dengan GT Media V8 Finder Pro, di mana terdapat perbedaan di antara keduanya. TAFR Bin 9 memiliki tampilan menu seperti berikut ini. Pada pilihan program ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Besaran volume untuk setiap saluran tidaklah sama. Untuk pengaturan volume ini ada dua pilihan, yaitu global dan saluran. Untuk global, besaran volume akan sama dengan semua channel. Sementara saluran, setiap channel dapat diatur volumenya dengan besaran volume yang berbeda-beda. Untuk menghapus, memindahkan, melewatkan, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu Edit Saluran. Untuk resolusi mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Kecerahan LED display dapat diatur dengan 3 pilihan tingkatan yang tersedia. Pada opsi pencarian, D-antena jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Pada spesifikasi tidak tertulis apakah STB ini memiliki fitur EWS atau disebut juga dengan sistem peringatan dini. Namun pada menu ditemukan opsi location code untuk memasukkan kode pos yang biasanya digunakan untuk keperluan fitur EWS. Bagi yang suka ketiduran saat menonton TV tidak perlu khawatir lagi. Terdapat fitur sleep dan power on off untuk mengatur waktu STB untuk menyala dan mati secara otomatis. Terdapat fitur lock control untuk menghindari tindakan iseng dari pengguna lain mengubah settingan STB, dan untuk keperluan mengunci channel tertentu yang tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Untuk mengupgrade firmware atau software dapat dilakukan secara online atau dengan cara mengkopikan file firmware tersebut ke flash disk atau hard disk. Sebaiknya gunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan. Tidak hanya sekedar sebagai STB DVB T2 saja, TAFR Bin 9 juga dapat digunakan sebagai media player. Jika ingin mengetahui perakiraan cuaca, maka hal ini sangat dimungkinkan sekali melalui fitur cuaca, tersedia untuk 5 hari ke depan. YouTube dapat diputar langsung dari STB ini. Dengan bandwidth 20 Mbps, YouTube berjalan lancar sampai dengan resolusi Full HD. Kemudian dia juga tidak licin, tombolnya terbuat dari karet, ada lampu LED indikator pada sisi bagian atas. Tidak hanya YouTube saja, STB ini juga mendukung aplikasi lain seperti Megogo dan iFi. Fitur RSS Reader berguna untuk update berita nasional ataupun mancanegara, di mana feed salurannya dapat ditambahkan. Silakan googling saja untuk daftar feed saluran tersebut. Kebanyakan STB televisi digital yang beredar saat ini untuk IPTV tidak lancar, sering terjadi buffering, padahal bandwidth sudah di atas 10 Mbps. Untuk IPTV dengan resolusi sampai dengan HD berjalan dengan lancar. Layanan streaming yang tidak dimiliki oleh semua STB televisi digital, yaitu Stalker dan Extreme. Untuk dapat menggunakan kedua layanan tersebut, silakan masukkan akun terdaftar yang sudah dimiliki.
Perlu diketahui, STB ini tidak mendukung HEVC atau H265 dan Dolby Audio. STB ini pun juga tidak dapat dikendalikan dengan menggunakan smartphone sebagai pengganti remote control. Namun STB ini memiliki fitur DLNA DMP dan DLNA DMR yang tidak dimiliki oleh setiap STB televisi digital. DLNA DMP berfungsi untuk mengakses file multimedia pada storage yang terpasang pada router, salah satunya file video. Sementara DLNA DMR berfungsi sebagai casting dari smartphone ke layar televisi. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 4,1 watt saja, kebutuhan daya listrik terpakai yang sangat kecil sekali. Walaupun STB ini berukuran kompak minimalis, dengan posisi ventilasi yang terdapat pada sisi atas bawah dan kiri kanan, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam STB cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 26 derajat Celcius, setelah dinyalakan kurang lebih selama 2 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 50,4 derajat Celcius, jauh di bawah Tower Bin 5 yang sebelumnya pernah kita review. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Tower Bin 9 memiliki spesifikasi yang cukup untuk sebuah STB televisi digital, tuner cukup sensitif, mendukung layanan streaming seperti YouTube, IPTV, Stalker, dan Extreme, serta beberapa layanan streaming lainnya. Dapat terkoneksi ke internet dengan WiFi dongle dan USB LAN Ethernet adapter. Walaupun tidak mendukung HEVC, H265, dan Dolby Audio, STB ini masih layak untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Baik, demikianlah video review Tower Bin 9. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.